Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga saya doakan para sahabatku semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari para mara bahaya dan disukseskan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku semua, sebelum kita memulai video ini, saya sarankan untuk sahabatku semua bantu channel ini dengan cara subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya, dan sebutkan hajat Anda di bawah kolom komentar dan tuliskan qabil tu biar bisa kita amalkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan menjadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya dan Rasulnya yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izinnya dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan selawat dan salam baginya dan keluarganya dan sahabatnya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 8 amalan mujarab membuka pintu rezeki, insyaallah menjadi sebagai wasilah kaya dan berkah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan porsi rezeki bagi setiap hambanya. Meski demikian, di setiap muslim wajib berikhtiar, salah satunya dengan mengerjakan amalan pembuka pintu rezeki. Jaminan rezeki setiap makhluk disebut dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin, yang artinya tidak ada satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengetahui tempat kediaman dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Quran surat Hud ayat 6. Kemudian Imam Ibnu Katsir menerangkan dalam kitab tafsirnya, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin rezeki makhluknya, termasuk semua hewan melata di bumi, baik yang kecil maupun besar, yang ada di daratan maupun di lautan. Amalan pembuka pintu rezeki, ada sejumlah amalan pembuka pintu rezeki yang bisa dilakukan umat Islam, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, mulai dari sholat duha hingga tadarus Al-Quran. Berikut penjelasannya. Yang pertama, melaksanakan sholat duha. Muhammad Syafi'i Al-Bantani dalam buku 7 amalan penerima rezeki menyebut salah satu amalan pembuka rezeki adalah sholat duha. Sholat sunnah ini bisa dikerjakan setelah matahari terbit hingga menjelang subuh, hingga menjelang waktu zuhur sekitar 15 menit sebelumnya. Dalam sebuah hadis qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai anak Adam, jangan sekali-sekali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang, yaitu duha. Niscaya akan aku cukupkan kebutuhanmu pada hari akhirnya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan At-Tabrani. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Orang yang rajin melaksanakan sholat duha dalam menjalani kehidupannya akan bersikap apa adanya. Dia akan merasa puas dengan apa yang diterimanya, namun dia bukanlah orang yang pesimis, tak berbuat apa-apa. Kemudian yang kedua, membaca Al-Waqi'ah, membaca surat Al-Waqi'ah. Amalan yang kedua yang dapat menarik rezeki adalah dengan beristiqamah membaca surat Al-Waqi'ah. Bukan hanya sekedar melafazkan ayat-ayat saja, melainkan memahami makna yang terkandung di dalamnya juga. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, ia tidak akan mengalami kefakiran. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian yang ketiga, memperbanyak istighfar. Menurut Muhammad Ainur Rasyid dalam buku Kaya Total dengan Ayat Kursi, amalan pembuka pintu rezeki selanjutnya adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat termasuk salah satu sebab yang mendatangkan atau melapangkan rezeki seseorang. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ayat Nuh. Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samai 'alaikum madrara wa yumdidkum bi amwali wa baina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, yang artinya, lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai untukmu. Quran surat An-Nuh ayat 10 sampai 12. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dengan membaca istighfar, aliran rezeki yang terhambat mengalir kembali. Selain bertujuan menghilangkan kesalahan yang telah diperbuat, istighfar juga berhubungan dengan rezeki dan urusan hidup lainnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesukaran, dan rezeki tanpa diduga-duga. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Kemudian yang keempat, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah akan mengundang rahmat dan membuka pintu rezeki. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Zubair bin Awam, hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki itu di atas arash yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sekedar nafkahnya. Maka siapa yang memperbanyak sedekah kepada orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa taala memperbanyak baginya, dan setiap yang menyedikitkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala menyedikitkan baginya. Hadis riwayat Daruqutni dari Anas radhiyallahu anhu. Kemudian yang kelima, menjaga silaturahmi. Menjaga silaturahmi. Islam mengajarkan untuk selalu menjaga hubungan silaturahmi antara sesama. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Mufid dalam buku Inilah Jalan yang Lurus, Jalan Hidup Nikmat Dunia Akhirat, bahwa kesempurnaan iman seseorang hamba ditentukan tidak hanya baiknya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sesama juga. Dalam sebuah hadis dikatakan silaturahmi juga menjadi sebab dibukakannya pintu rezeki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang suka dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Silaturahmi dapat membuka pintu rezeki karena Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kelapangan rezeki dari jalan mana saja yang Ia kehendaki. Kemudian yang keenam, memperbanyak zikir pembuka pintu rezeki. Ahmad Zainal Abidin dalam buku Cara Kaya Seperti Nabi Sulaiman menjelaskan beberapa zikir yang dapat dibaca untuk mempermudah datangnya rezeki. Pertama yaitu memperbanyak membaca La haula wa la quwata illa billah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang lambat datang rezekinya hendaklah banyak mengucapkan La haula wa la quwata illa billah. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dalam sebuah hadis sebutkan barang siapa setiap hari membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penenteram dari rasa takut dalam kubur. Masya Allah. Kemudian yang ketiga yaitu membaca surah Al-Ikhlas. Membaca surah Al-Ikhlas sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya barang siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika masuk rumah maka berkah bacaannya menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah dan tetangga. Hadis riwayat Tabrani. Yang keempat membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itulah yang keempat dari hadis dijelaskan. Kemudian yang tadi yaitu yang garis besarnya yaitu yang ketujuh. Dari 8 tersebut ini dah yang ketujuh ya sahabatku. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian yang ketujuh yaitu memperbanyak selawat Nabi. Di samping menjadi pembuka pintu rezeki, banyak sekali fadilah dari bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut sebuah hadis, orang yang berselawat kepada Rasulullah sebanyak 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mengucapkan selawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala mengucapkan selawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ke-8 yaitu yang terakhir, tadarus Al-Quran. Amalan pembuka pintu rezeki lainnya adalah tadarus Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam buku Kedahsyatan Membaca Al-Quran karya Amirullah Syarbani dan Sumatri Jamhari. Dikatakan rezeki adalah pandangan Islam bermakna luas yang tidak bisa diukur dengan uang. Rezeki bisa berbentuk kesehatan dan kebahagiaan. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah salah satu dari kalian senang jika saat kembali kepada keluarga ia mendapati 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk? Kami menjawab, ya. Kemudian beliau bersabda, 3 ayat Al-Quran yang dibaca dalam sholat lebih baik baginya dari 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, luar biasa sahabatku semua. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 8 amalan yang mujarab pembuka pintu rezeki, ya insyaallah menjadi sebagai wasilah kaya dan berkah. Demikian sahabatku semua, itulah video yang saya bagikan hari ini, semoga bermanfaat untuk sahabatku semua. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.